Langkah awal. Kenali kesalahan di masa lalu, perbaiki dan mulailah hidup baru yang lebih baik. Setiap orang ingin memiliki kehidupan keuangan yang bagus di saat ini dan masa depan. Tapi tak semua orang tahu bagaimana cara mendapatkannya. Tahun kedua masa kuliah di Salatiga menyimpan momen yang tak terlupakan. Saat itu saya menjadi panitia orientasi mahasiswa baru dalam acara jurit malam di Bumi Perkemahan di daerah Kopeng, Semarang, Jawa Tengah. Saya tersesat di tengah hutan sendirian. Waktu itu pukul 2 pagi. Saya berdiri terpaku selama beberapa menit. Rasa takut menjalar di sekujur tubuh. Sampai hari ini, saya masih ingat betul seperti apa rasa ngeri di malam itu. Sinar senter meredup karena baterai mulai habis. Saya kemudian berlari menerobos hutan, berharap segera melihat cahaya di ujung sana. Namun, sejauh mata memandang tak ada. Yang ada hanya gelap. Naluri saya bilang, saya semakin jauh dari camp, atau cuma berlari berputar-putar. Di tengah kepanikan itu, saya berusaha menenangkan diri. Saya berhenti dan mematikan senter yang semakin redup. Dalam kegelapan, saya berdoa dan mencoba berpikir tanpa tujuan yang jelas. Saya hanya akan berlari tak tentu arah, percuma. Yang harus saya lakukan adalah 1. Mengetahui di mana saya berada, posisi saat itu. 2. Mencari tahu di mana letak tujuan, camp. 3. Memilih jalur yang akan dilalui guna mencapai camp. Saya nyalakan lagi senter yang cahayanya sudah redup. Mencoba menemukan sesuatu yang dapat memandu saya pulang ke camp. Puji Tuhan, saya mengenali jalan setapak yang saya lalui tadi siang. Selanjutnya saya susuri jalan itu dengan hati-hati hingga akhirnya tiba di camp. Mirip seperti cerita itu, saya pun pernah tersesat dalam kehidupan keuangan. Seperti yang saya ceritakan dalam pendahuluan, pada 2005 saya dipindah tugaskan dari Timika, Papua ke Jakarta. Sebelumnya saya tidak pernah tinggal di Jakarta. Jadi saat itu saya harus mempersiapkan banyak hal untuk hidup di kota yang baru ini. Mulai dari tempat tinggal, kendaraan, dan lain sebagainya. Banyak biaya yang harus saya keluarkan ketika itu. Hal ini membuat saya tersadar bahwa ternyata selama ini saya tidak mengelola keuangan secara maksimal. Saya menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang saya miliki selama 10 tahun bekerja di Papua. Betapa saya telah melewatkan waktu selama itu untuk bekerja tanpa tujuan yang jelas. Saat ini, Anda pun mungkin sedang tersesat dalam situasi keuangan yang kusut. Kelihatannya sudah tak ada harapan untuk diperbaiki. Anda merasa terjebak dalam situasi keuangan yang kacau itu seumur hidup. Memahami posisi Anda saat ini. Sesungguhnya dalam setiap masalah pasti ada jalan keluar. Begitu juga masalah keuangan yang tengah Anda hadapi. Coba tengok kembali 3 prinsip yang saya utarakan untuk keluar dari hutan tadi. Prinsip tersebut telah saya gunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan keuangan saya. Saya percaya prinsip yang sama berlaku pada kondisi keuangan Anda saat ini. 1. Mengetahui di mana posisi Anda berada. Seperti apa kondisi keuangan Anda saat ini? 2. Mencari tahu di mana letak tujuan. Apa tujuan keuangan yang ingin Anda dapatkan? 3. Memiliki jalur yang akan dilalui guna mencapai camp. Apa saja langkah yang perlu Anda lakukan untuk mencapai tujuan keuangan?
Prinsip ini tak hanya diperlukan oleh mereka yang sedang terbelenggu masalah keuangan, namun penting juga bagi Anda yang merasa kehidupan keuangan saat ini baik-baik saja. Ingatlah, orang yang selalu ingin maju dan berkembang tak boleh mudah berpuas diri. Toh, tak ada salahnya sesekali melakukan introspeksi, meninjau kembali riwayat keuangan Anda selama ini. Bagi Anda yang sadar bahwa cara mengelola keuangan selama ini ternyata tidak benar, jangan langsung menyesal dan menyerah. Mengakui kegagalan dan kesalahan di masa lalu adalah awal dari perubahan menuju arah yang lebih baik. Tandanya Anda siap untuk memperbaiki hidup Anda dan keluarga. 7 langkah yang saya uraikan dalam buku ini yang telah saya lakukan dan terbukti membantu mencapai tujuan keuangan saya akan menjadi panduan Anda untuk keluar dari kondisi keuangan yang kusut dan perlahan tapi pasti menuju financial goal yang Anda impikan. Menghitung uang yang pernah masuk ke dalam hidup Anda. Tepatnya semenjak awal bekerja hingga detik ini, gaji, bonus, THR, pendapatan sampingan, hasil investasi, dan sebagainya. Tujuan langkah ini adalah memperkirakan berapa banyak uang yang pernah masuk ke dalam kehidupan Anda dengan seakurat mungkin. Anda mungkin berpikir, tapi saya sudah bekerja lama lebih dari 15 tahun. Bagaimana mungkin saya bisa menghitung dengan akurat jumlah uang yang pernah saya dapat dari setiap penghasilan selama bertahun-tahun itu? Betul, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa menghitungnya dengan tepat. Apalagi jika Anda telah bekerja cukup lama, yang dapat Anda lakukan adalah membuat perkiraan dari jumlah total uang yang pernah masuk ke dalam kehidupan Anda. Tidak masalah, ini pun cukup. Tujuan langkah ini adalah membangun kesadaran terhadap kondisi keuangan Anda selama ini. Lakukanlah semaksimal dan seakurat mungkin, meski hanya sebatas perkiraan. Lihat kembali catatan dan dokumen Anda, slip gaji, laporan pajak, buku tabungan, lama maupun baru. Jangan lupa untuk mempertimbangkan juga berbagai bonus yang Anda terima. Pinjaman yang pernah Anda ambil, ini juga adalah uang yang masuk ke dalam kehidupan Anda. Hasil investasi berupa capital gain saham, bunga bank, hitung yang signifikan saja nilainya, serta pemasukan dari sewa apartemen Anda bila ada. Selain itu, apakah Anda pernah mengerjakan bisnis sampingan semasa kerja di perusahaan? Anda tentu pernah menerima uang lembur, ini pun perlu dihitung. Tak lupa hadiah-hadiah seperti misalnya pemberian dari orang tua atau sahabat ketika Anda menikah dulu. Pada bagian langkah aksi, di akhir langkah awal ini, saya menyediakan tabel yang dapat Anda gunakan untuk mencatat semua uang yang pernah masuk ke dalam kehidupan Anda. Berikutnya, menghitung nilai kekayaan bersih yang Anda miliki saat ini. Setelah Anda mengetahui jumlah uang yang pernah masuk ke dalam kehidupan Anda, kini saatnya menghitung sisanya. Berapa banyak jumlah nyata uang yang berhasil Anda pertahankan, simpan, dan kembangkan sebagai aset atau kekayaan. Nilai kekayaan Anda adalah besarnya aset dikurangi liabilitas. Apa yang dimaksud dengan aset? Ada 3 jenis aset, yaitu aset lancar, liquid asset, aset investasi, investment asset, dan aset pribadi, personal asset. Aset lancar adalah aset yang mudah dikonversi atau ditukar menjadi uang tunai. Yang termasuk dalam aset lancar yaitu uang tunai yang disimpan di rumah, dalam celengan, atau ditaruh di lemari. Tabungan di bank dan deposito.
Aset investasi adalah aset yang digunakan untuk tujuan investasi jangka panjang, yaitu untuk menghasilkan pendapatan di masa mendatang atau memberikan apresiasi harga dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya obligasi, sertifikat Bank Indonesia (SBI), saham, reksadana, nilai tunai asuransi jiwa, properti, dan lain sebagainya. Yang dimaksud aset pribadi adalah aset yang digunakan untuk keperluan pribadi saat ini, seperti rumah pribadi yang kita tempati, mobil pribadi, perhiasan, dan lain-lain. Aset ini tidak bersifat produktif di waktu sekarang, sebab tidak menghasilkan passive income. Namun, aset ini tergolong berharga karena di kemudian hari dapat dijual atau digunakan sebagai aset produktif, menghasilkan uang. Apa yang dimaksud dengan liabilitas? Yang dimaksud dengan liabilitas adalah semua kewajiban utang yang masih harus dilunasi, termasuk di dalamnya yaitu utang kredit pemilikan rumah (KPR). Utang kartu kredit, utang kepada sahabat, orang tua, atau kerabat lain, hingga tagihan-tagihan yang belum terbayar lunas. Nilai aset Anda dikurangi dengan nilai total liabilitas sama dengan nilai kekayaan bersih Anda. Dengan kata lain, aset dikurang liabilitas sama dengan kekayaan. Itulah harta atau nilai kekayaan yang Anda miliki saat ini. Sebagian dari Anda mungkin puas melihat angka yang keluar, sebagian lagi mungkin sebaliknya. Terkejut dan seolah tidak percaya, kok angkanya kecil sekali ya? Kok kekayaan bersih saya minus ya? Ternyata setelah bekerja selama bertahun-tahun, tidak ada kekayaan yang terbangun. Sebaliknya, yang ada yaitu utang atau liabilitas yang masih harus dilunasi. Kekayaan yang seharusnya Anda miliki saat ini. Beberapa tahun lalu saya membaca buku The Millionaire Next Door, karangan dua ahli ekonomi asal Amerika, Thomas J. Stanley, PhD, dan William D. Danko, PhD. Buku ini menampilkan berbagai fakta menarik tentang sikap mental para jutawan. Dalam buku itu juga diterangkan rumus untuk menghitung besarnya kekayaan yang seharusnya sudah kita miliki di saat ini, di detik ini. Dengan rumus ini, kita dapat mengukur seberapa baik cara mengelola dan mengembangkan uang yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kekayaan yang harus dimiliki minimal sama dengan penghasilan setahun dikali umur per 10. Disadur dari buku The Millionaire Next Door. Contoh, penghasilan Anda saat ini 100 juta rupiah per tahun. Usia Anda saat ini 30 tahun. Maka kekayaan bersih Anda saat ini seharusnya minimal 100 juta dikali 30 per 10 sama dengan 300 juta. Dari hitungan-hitungan yang sudah Anda lakukan tadi, Anda akan tahu berapa banyak uang yang Anda terima selama bekerja bertahun-tahun. Jumlahnya ternyata lebih besar dari yang Anda bayangkan selama ini. Berapa nilai total kekayaan bersih yang Anda miliki saat ini? Berapa jumlah kekayaan yang semestinya Anda miliki saat ini? Bandingkan selisih masing-masing jumlah tadi. Cukup jauh, bukan? Ternyata setelah bekerja selama bertahun-tahun, uang yang Anda sisihkan jumlahnya sedikit sekali. Bahkan mungkin tidak sampai 10% dari total uang yang pernah masuk ke dalam hidup Anda. Saat melakukan hal-hal tersebut, saya terkejut ketika melihat betapa kecilnya uang yang telah saya tabung dan semestinya dapat kembangkan dalam 10 tahun masa bekerja. Saya sadar bahwa selama ini belum mengembangkan uang yang diterima secara maksimal. Tidak cukup kekayaan
yang terbangun yang dapat memberikan penghasilan tambahan. Sebagian dari Anda bahkan mungkin menemukan masih ada sejumlah uang yang masih harus dilunasi selama beberapa tahun ke depan. Pertanyaan yang pasti muncul, kemana larinya uang Anda yang lain? Saya akan menunjukkan pada Anda metode untuk menemukan jawaban di langkah 2. Percayalah, proses ini akan membuat Anda merasa sedang menjalani sebuah petualangan yang menarik. Sampai di sini, Anda sudah memahami di mana posisi Anda saat ini, seperti apa kondisi keuangan Anda yang sesungguhnya. Apa yang harus Anda ubah? Banyak orang menduga mereka harus bergelut dengan masalah keuangan karena penghasilan yang diterima setiap bulannya jumlahnya kurang besar. Gaji saya pas-pasan, gak cukup untuk investasi. Saya harus bayar banyak cicilan setiap bulan, jadi nggak ada sisa untuk tabung. Boro-boro beli rumah, cicilan mobil aja belum lunas. Investasi, ntar deh kalau gaji saya sudah 10 juta. Sekarang puas-puasin belanja dulu. Berbagai alasan itu kerap dilontarkan saat saya mengajak klien untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangan mereka. Berbagai alasan itu kerap dilontarkan saat saya mengajak klien untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangan mereka. Nyatanya, orang dengan pendapatan 20 juta per bulan pun masih mengalami masalah keuangan yang sama dengan orang yang berpenghasilan 3 juta per bulan. Terjerat utang kartu kredit, tidak punya dana darurat, atau tidak punya tabungan tunai. Jadi penyebabnya bukan jumlah penghasilan yang kurang, melainkan tidak adanya kesadaran untuk mengelola keuangan dengan baik dan kurangnya keterampilan mengembangkan uang yang dimiliki. Anda harus mengubah cara pandang terhadap uang. Apakah selama ini Anda memiliki pemahaman-pemahaman seperti di bawah ini? 1. Saya bukan berasal dari keluarga kaya. Orang tua saya biasa-biasa saja. Mereka tidak pernah ribet soal menghitung kekayaan atau investasi. Punya tabungan cukup, nyatanya enggak pernah kekurangan. Banyak orang berpikir bahwa mengatur dan mengelola uang itu urusannya orang kaya. Padahal kenyataannya uang dipakai dan dibutuhkan oleh semua orang dari berbagai kalangan tanpa terkecuali. Saya ingat sebuah ucapan bijak, terlahir miskin bukanlah kesalahan Anda. Namun jika Anda meninggal dalam kondisi miskin, tak bisa disangka lagi, itu adalah benar kesalahan Anda. Lagi pula kondisi zaman sekarang sangat jauh berbeda dengan masa orang tua kita dulu. Mereka tak pernah menghadapi godaan-godaan yang saat ini mengincar kita setiap saat. Gencarnya iming-iming iklan dan gaya hidup yang ditampilkan di media massa membuat masyarakat mudah sekali terjerumus dalam konsumerisme. Belum lagi banyaknya penawaran kartu kredit, pinjaman uang tunai tanpa agunan, hingga kredit kendaraan dengan uang muka yang sangat terjangkau yang kita terima hampir setiap hari. Melalui SMS, telepon, email, atau secara langsung saat kita berbelanja di pertokoan. Semua kemudahan ini pada akhirnya membuat kita berpikir bahwa berutang adalah sesuatu yang wajar. 2. Penghasilan saya kecil, tak ada sisa yang dapat ditabung, apalagi dikembangkan. Sebenarnya tak ada penghasilan yang terlalu kecil hingga tak dapat dikelola dengan baik dan dikembangkan. Justru kita harus berpikiran seperti ini. Semakin terbatas sumber daya yang kita miliki, kita harus lebih cerdas mengelolanya. Kemampuan kita menabung tidak ditentukan oleh besarnya penghasilan, melainkan bagaimana kita menempatkan prioritas keuangan.
Ketiga, uang saya sedikit, enggak ngaruh kalau dikelola atau diatur seperti apapun. Tahukah Anda berapa banyak uang yang dapat Anda miliki pada 10, 20, atau 30 tahun dari sekarang apabila Anda menabung 100.000 setiap bulannya? Berapapun uang yang Anda miliki atau yang Anda dapat tiap bulan tidak dikelola dengan baik akan memberikan hasil yang bila dikelola dengan baik akan memberikan hasil yang luar biasa. Percayalah. 4. Sehari-hari saya sibuk, biar pasangan saja yang mengurus keuangan keluarga. Ucapan seperti ini biasanya dikemukakan suami yang sehari-hari sangat sibuk sehingga menyerahkan semua urusan keuangan kepada pasangannya. Sebagai suami istri, Anda dan pasangan perlu bekerja sama mengelola dan membangun keuangan keluarga. Anda tentu tidak mau terus-menerus berkutat dengan pekerjaan dan kesibukan. Hingga suatu hari, bertahun-tahun dari sekarang, menyadari bahwa ternyata selama ini Anda hanya jalan di tempat. Atau hanya berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Yang semestinya Anda lakukan adalah alokasikan sedikit waktu untuk mengurus uang, sehingga Anda dapat lepas dari rutinitas kerja yang padat dan melelahkan itu. Sebaliknya, uanglah yang harus bekerja untuk Anda, sehingga Anda tidak perlu bekerja setengah mati dan lembur setiap malam, dan memiliki waktu cukup untuk dilewatkan bersama keluarga. 5. Saya mikirin uang nanti ajalah, kalau penghasilan sudah besar dan cicilan rumah atau mobil lunas. Seorang teman yang di mata saya tergolong boros pernah bilang begini, nanti kalau penghasilan saya 100 juta per bulan, saya pasti bisa nabung. Ucapannya mengusik saya. Saat ini dengan penghasilan di atas 25 juta per bulan saja tidak pernah menabung. Apakah penghasilan lebih besar akan menjamin ia dapat menabung? I don't think so. Menunda adalah salah satu musuh terbesar dalam mengembangkan keuangan Anda. Bila Anda ingin memperbaiki hidup, ingin memiliki kondisi keuangan yang sehat, semua itu harus Anda lupakan. Miliki pemahaman baru yang cerdas, relevan, realistis, dan dapat mendukung Anda mencapai tujuan keuangan. Sikap mental utama yang Anda butuhkan. Kita dapat lepas dari berbagai jerat dan jebakan keuangan dengan memahami sikap mental yang saya jelaskan di bawah ini. Dalam kebudayaan masyarakat saat ini, hampir setiap orang mengejar sesuatu yang bersifat kepemilikan. Saya harus punya ini, punya itu. Pokoknya saya harus punya. Menurut saya, kunci kesuksesan finansial kita adalah memahami kebenaran ini. Kita hanyalah pengelola. Tuhanlah pemilik segala yang kita miliki. Tuhan yang menyediakan, kita yang mengurus dan mengelolanya. Dengan menyadari konsep ini, kita akan memiliki sikap dan cara pandang yang sangat berbeda. Jika biasanya kita berpikir, apa yang bisa saya beli dengan uang ini ya? Selanjutnya, tidak begitu lagi. Kita akan sadar dan berkata, apa yang Tuhan ingin saya lakukan dengan uang yang telah dipercayakan kepada saya ini ya? Tuhan tentu ingin kita menafkahi keluarga kita dengan baik, menabung alih-alih menghambur-hamburkan uang, serta mengelola dan mengembangkannya. Tuhan juga ingin kita memakai uang yang kita miliki untuk diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Tuhan ingin kita bertanggung jawab terhadap berkah yang sudah dipercayakan kepada kita.
Menurut saya, kita semestinya bertanggung jawab dalam 3 lingkup ini. Pertama, bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki. 2, bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap apa yang hendak kita beli. 3, bertanggung jawab terhadap hasilnya. Apabila Anda dianugerahi 1 juta rupiah, kelola dengan baik, kembangkan menjadi 2 juta, untuk kemudian dikembangkan lagi menjadi 4 juta, 8 juta, 16 juta, 32 juta, dan seterusnya. Memahami bahwa Anda hanyalah pengelola juga akan membuat Anda merasa lebih damai. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang Anda butuhkan. Tugas saya dan Anda adalah mengelolanya dengan baik. Di sisi lain, tak ada gunanya mengejar harta hingga sedemikian rupa, sampai mengorbankan waktu berharga dengan keluarga dan hal-hal lainnya, hanya untuk sesuatu yang bersifat fana, yang suatu hari akan diambil kembali oleh sang pemilik. Menentukan tujuan keuangan. Sebagai perencana keuangan, saya sering bertanya pada klien, apa mimpi mereka untuk masa depan? Jawaban mereka macam-macam. Meski benang merahnya sama, menikmati hari tua dengan tenang, santai, berkecukupan, tanpa harus bekerja keras seperti sekarang. Tapi, ketika saya bertanya apa yang sudah mereka lakukan untuk mewujudkan mimpi itu, jawabannya menurut saya justru enggak nyambung. Bekerja keras dan cari uang sebanyak-banyaknya. Ini adalah konsep, bukan cara, bukan langkah yang real. Anda tak akan bisa sampai ke target yang dituju hanya dengan bermodal konsep ini. Menentukan tujuan keuangan sama dengan merancang masa depan, mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Anda tak akan bisa mencapai ini hanya dengan berpegang pada niat atau keinginan yang kuat. Anda harus punya rencana, gambaran, dan batasan yang jelas. Setiap tujuan keuangan perlu memiliki kriteria seperti berikut: spesifik, dapat diukur, realistis, dan memiliki tenggat yang jelas. Pada tahun 2005, saya mulai menentukan tujuan-tujuan keuangan. Saya membaginya menjadi tahapan-tahapan yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dicapai. Setahap demi setahap saya melihat tujuan-tujuan keuangan tersebut berhasil saya wujudkan. Saat ini saya sedang dalam proses mewujudkan kebesaran finansial. Saya berharap dapat mewujudkannya dalam 2 tahun ke depan, sehingga selanjutnya dapat segera mengerjakan tujuan terakhir, yaitu mencapai legenda keuangan. Tujuan keuangan yang sama saya tawarkan kepada Anda, yang Anda dapat jadikan tujuan keuangan. Yang dapat Anda jadikan tujuan keuangan: financial readline, financial readiness, kesiapan finansial atau financial readiness adalah tujuan pertama yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Siap secara finansial artinya mempunyai penghasilan. Penghasilan akan menjadi kekuatan terbesar Anda untuk mencapai berbagai tujuan hidup dan mimpi-mimpi finansial Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa mengelola atau mengembangkan uang apabila Anda tidak mempunyai penghasilan tetap? Bagaimana mungkin Anda bisa mengelola atau mengembangkan uang apabila Anda tidak mempunyai penghasilan tetap? Jadi, Anda yang baru lulus kuliah dan belum mempunyai penghasilan, segeralah mencari pekerjaan, membangun usaha sendiri, atau menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Bebas saja.
Pilih mana yang lebih Anda minati. Bekerjalah sesegera mungkin. Saran ini juga saya tujukan bagi Anda yang belum lama kehilangan pekerjaan karena di PHK atau diharuskan untuk pensiun dini. Padahal Anda sudah bekerja di perusahaan itu selama belasan bahkan puluhan tahun dan tak pernah terlintas di pikiran Anda bahwa suatu saat akan pindah bekerja di tempat lain. Peristiwa itu bisa jadi membuat Anda down dan bingung, tak tahu harus melakukan apa. Saya tegaskan di sini, tak ada waktu bagi Anda untuk merenung dan tenggelam dalam keterpurukan. Apalagi bila Anda pria yang selayaknya menjadi kepala keluarga. Mengapa? Semakin lama Anda tidak bekerja, akan semakin sulit Anda mendapatkan pekerjaan. Maka itu, segeralah mencari pekerjaan. Ambil kesempatan yang ada, bukan yang terbaik. Awalnya mungkin Anda ragu karena tawaran itu tidak sesuai dengan standar Anda selama ini. Anda akan terbentur oleh alasan-alasan seperti perusahaannya kecil, tidak seperti kantor saya yang multinasional. Gaji yang ditawarkan lebih rendah dari gaji sebelumnya. Gengsi, saya kan pernah jadi senior manager, masa sekarang turun pangkat jadi manajer di perusahaan lokal? Percayalah, memiliki pekerjaan apapun itu, selama baik dan halal, jauh lebih baik daripada berada dalam posisi mencari pekerjaan. Terus menunda dengan alasan menunggu tawaran terbaik akan membuat Anda kehilangan daya saing akibat terlalu lama tidak bekerja. Kesimpulan ini saya ambil setelah melihat kenyataan yang saya temui di lapangan. Bisnis keuangan yang saya jalankan memungkinkan siapa saja dengan latar pendidikan dan pengalaman kerja apapun untuk bergabung. Sebagian di antaranya adalah pria-pria yang telah beberapa lama tidak bekerja. Mereka menemui saya untuk bergabung dalam bisnis saya. Mereka menemui saya untuk bergabung dalam bisnis yang saya jalankan setelah didorong oleh istri, teman, saudara, atau kerabatnya. Pada praktiknya, saya merasakan betapa sulitnya menemukan secercah semangat bekerja dalam diri mereka. Boleh jadi ini karena mereka terlalu lama menghabiskan waktu di rumah tanpa melakukan hal berarti, sambil menanti datangnya pekerjaan yang tepat. Mereka tak menyadari bahwa waktu yang berlalu begitu saja itu telah mengendurkan semangat dan jati diri mereka sebagai pekerja ataupun pemberi nafkah utama keluarga. Maka itu, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Raihlah. Bila Anda memiliki sikap dan cara pandang yang baik, kesempatan yang awalnya terlihat biasa-biasa saja, itu dapat berubah menjadi luar biasa. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti kenaikan gaji, pemberian bonus, kenaikan jabatan, atau bahkan kesempatan mengembangkan bisnis Anda sendiri. Financial stability. Setelah Anda memiliki penghasilan, financial readiness, Anda akan naik kelas guna mencapai tujuan keuangan selanjutnya, yaitu financial stability. Ini adalah tujuan keuangan yang paling mendasar. Di tahap ini, kondisi keuangan Anda telah stabil. Pertama, Anda mampu mengendalikan pengeluaran. Lalu, Anda memiliki kelebihan uang setiap bulan untuk ditabung dan diinvestasikan. Lalu, Anda tidak memiliki utang konsumtif yang menjerat. Keempat, apabila tiba-tiba Anda terkena PHK atau musibah lain, kondisi keuangan akan tetap stabil sampai Anda mendapatkan pekerjaan baru lagi.
Berikutnya, financial security. Kondisi ini setahap di atas financial stability. Seluruh kebutuhan fundamental sudah Anda capai. Anda mempunyai rumah bagi keluarga. Anda mempunyai dana pensiun bagi Anda dan pasangan. Anda mempunyai dana pendidikan bagi anak-anak. Berikutnya, financial freedom. Ini adalah saatnya bagi Anda untuk mewujudkan impian yang jauh lebih besar. Saya percaya Anda semua pernah mendengar istilah financial freedom. Dalam hati, kita pasti menyimpan keinginan untuk mencapainya. Sebuah istilah yang banyak digaungkan di media massa, buku-buku keuangan, serta seminar-seminar tentang kesuksesan. Saya pun begitu. Impian untuk mencapai financial freedom sudah tertanam sejak saya lulus kuliah, mandiri, dan memiliki pekerjaan tetap. Saya ingin bisa sukses secara finansial dan membanggakan orang tua. Saya sungguh ingin berbagi kesuksesan itu dengan mereka. Namun, setelah bertahun-tahun bekerja, saya menemukan kenyataan yang cukup menyakitkan. Ternyata, sepanjang waktu itu, saya tidak betul-betul paham mengenai makna sesungguhnya dari financial freedom. Bagaimana cara mencapainya? Benarkah cukup dengan mencari pekerjaan bergaji besar? Ataukah status financial freedom itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu? Baca, mereka yang terlahir dari keluarga kaya raya. 10 tahun saya bekerja keras, berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang Anda lakukan saat ini. Tapi tidak terlihat adanya kemajuan yang berarti dalam mendekati impian mencapai financial freedom. Apa yang salah? Pada langkah 6, mengembangkan kekayaan, saya akan menuntun Anda dalam perjalanan mencapai financial freedom. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa impian itu nyata dan dapat diraih oleh siapapun, termasuk Anda. Untuk sementara, kita akan melihat financial freedom sebagai puncak dari berbagai tujuan keuangan yang sudah kita tetapkan tadi. Di tahap ini, Anda berhasil memenuhi keseluruhan kebutuhan dasar Anda dan keluarga. Dana darurat, rumah tinggal pribadi, dana pensiun, dan dana pendidikan untuk anak-anak. Semua telah Anda sediakan. Anda sudah tidak lagi bekerja untuk mencari uang atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang Anda lakukan ketika mencapai tahap ini adalah membangun kekayaan. Hasil investasi atau passive income yang Anda terima dapat lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dan pengeluaran rutin Anda. Bekerja atau tidak, kebutuhan hidup Anda akan senantiasa terpenuhi. Inilah yang disebut dengan financial freedom. Financial legend. Saya percaya kita semua dapat mencapai sesuatu yang jauh lebih besar dari financial freedom. Atas dasar pemikiran itulah saya menciptakan istilah financial legend, yang berarti warisan berharga yang kita tinggalkan kepada anak cucu, bahkan hingga generasi yang lebih jauh. Meski kita sudah meninggalkan dunia ini. Warisan yang kita tinggalkan ini akan terus ada dan bermakna bagi banyak orang. Warisan ini tidak sekadar berwujud barang atau sejumlah uang tunai, melainkan sebuah semangat atau inspirasi bagi keluarga setelah melihat keberhasilan yang Anda raih dalam hal keuangan. Mungkin juga sebuah perusahaan berskala nasional
atau internasional yang terus berproduksi hingga puluhan tahun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat hingga generasi-generasi selanjutnya. Tak mustahil juga Anda dan saya bisa bersama-sama membangun lembaga bernama Yayasan 6 Keranjang 7 Langkah yang bertujuan membantu kalangan yang tidak mampu. Meski kita tak ada lagi di dunia ini, kontribusi kekayaan yang kita bangun tetap terus berjalan. Itulah yang saya maksud dengan financial legend, sebuah legenda. Sebuah warisan. Jadi, tak perlu diragukan lagi, tujuan sangatlah penting. Tanpa tujuan, sebuah langkah yang Anda lakukan di buku bisa jadi sia-sia. Anda mungkin akan bersemangat dan mampu menjalankannya selama 1 hingga 2 bulan pertama. Namun setelah itu berhenti, kembali ke pola lama. Ayo buat komitmen dengan diri sendiri. Perjalanan mencapai tujuan keuangan tidaklah mudah. Anda akan menemui banyak godaan, tantangan, dan kesulitan selama menjalaninya. Saya berharap di titik ini Anda benar-benar termotivasi untuk memperbaiki kondisi keuangan dan mengambil keputusan untuk mengelolanya dengan lebih baik, sambil terus mengejar tujuan-tujuan keuangan Anda. Sebelum membaca buku ini, Anda mungkin sudah pernah mempunyai niat seperti itu. Saya harus keluar dari jerat hutang. Saya perlu menyiapkan dana pendidikan untuk anak. Saya ingin memiliki investasi yang menguntungkan. Saya ingin mencapai financial freedom. Saya perlu mengingatkan Anda, berkata ingin, perlu, atau harus saja tidaklah cukup. Anda harus mempunyai komitmen terhadap semua ucapan tersebut. Agar langkah Anda tidak terhenti di tengah jalan, tutuplah langkah awal ini dengan membuat komitmen dengan diri Anda sendiri untuk mencapai dan mewujudkan semua impian dan tujuan keuangan Anda. Peta menuju keberhasilan. Anda telah mengetahui di mana posisi keuangan Anda saat ini. Anda telah menentukan tujuan keuangan, dan Anda pun telah mengambil komitmen untuk meraihnya. Yang diperlukan sekarang adalah peta atau rencana kerja untuk mewujudkannya. Sebuah tujuan tanpa rencana yang jelas hanya akan menjadi sebatas angan dan harapan. 6 keranjang dan 7 langkah yang saya jabarkan setelah ini adalah rencana Anda untuk mencapai tujuan keuangan. Ini adalah peta yang Anda butuhkan untuk membuat impian menjadi kenyataan. Yang perlu diingat. 1. Jumlah uang yang pernah masuk dalam kehidupan Anda lebih besar dari yang Anda bayangkan. 2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman yang benar menyebabkan Anda tidak mengelola uang dengan maksimal. 3. Tanpa tujuan keuangan yang jelas, Anda hanya berjalan di tempat atau mencapai sesuatu yang sebetulnya bukan impian Anda. Financial freedom adalah sesuatu yang nyata dan berada dalam jangkauan setiap orang, termasuk Anda. Ringkasan. Anda sudah tahu di mana posisi keuangan saat ini. Anda sudah mempunyai tujuan keuangan yang jelas, spesifik, realistis, dan memiliki tenggat. Yang Anda butuhkan selanjutnya adalah buku panduan untuk mencapai tujuan keuangan yang sudah ditetapkan. Ketujuh langkah yang diuraikan secara rinci di halaman-halaman berikut adalah panduan yang akan membantu Anda. Langkah aksi. 1. Menghitung uang yang pernah masuk ke dalam hidup Anda. 2. Membuat neraca keuangan pribadi Anda. Langkah aksi yang pertama,
membuat sebuah tabel di mana pada tabel yang pertama ada tahun, di sampingnya nama perusahaan, di sampingnya penghasilan bersih setahun, di sampingnya bonus dividen atau hasil investasi, di sampingnya tambahan lainnya, dan di kolom terakhir catatan. Di paling bawahnya nanti ada total. 2. Membuat neraca keuangan pribadi Anda. Terdiri dari kolom aset, yaitu aset lancar, terdiri dari tabungan, nilainya berapa, deposito, nilainya berapa, dan lainnya. Aset investasi, terdiri dari obligasi, nilainya berapa, saham, nilainya berapa, reksadana, nilainya berapa, nilai tunai asuransi, nilainya berapa, properti investasi, nilainya berapa, dan lain sebagainya. Aset pribadi, rumah pribadi, nilainya berapa, dan lainnya. Sebutkan nilainya. Di bagian bawahnya ada total asetnya. Lalu utang. Utang jangka pendek. Kartu kredit nilainya berapa? Pegadaian nilainya berapa? Kendaraan bermotor nilainya berapa, dan lainnya. Utang jangka panjang. Rumah pribadi nilainya berapa? Properti investasi nilainya berapa, dan lain-lainnya. Lalu nanti di total utang. Kekayaan bersih adalah aset dikurang utang. Tiga, memiliki tujuan keuangan yang jelas. Tujuan keuangan. 1. Financial readiness. Keterangan memiliki penghasilan aktif. Target waktu nanti diisi sendiri. Kedua, financial stability. Bebas dari utang konsumtif dan memiliki jaring pengaman dana darurat dan asuransi. Nanti dituliskan targetnya sendiri. 3. Financial security. Sudah memiliki rumah pribadi, dana pensiun, dan dana pendidikan bagi anak-anak Anda. Nanti dituliskan targetnya. 4. Financial freedom. Memiliki penghasilan pasif yang lebih besar dari pengeluaran. Nanti dituliskan target waktunya. 5. Financial legend. Meninggalkan suatu warisan yang akan terus dinikmati oleh anak cucu dan generasi jauh setelah Anda. Tuliskan target waktunya. Keempat, membuat komitmen. Saya berkomitmen untuk melakukan hal-hal berikut agar dapat mencapai tujuan keuangan saya dan memiliki masa depan keuangan yang gemilang. Pertama, saya akan memanfaatkan semua kesalahan finansial masa lalu saya dan pasangan. Mulai sekarang saya berniat membuat masa depan keuangan yang lebih gemilang. Contreng semua yang berlaku. 2. Mulai sekarang saya akan bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan keuangan pribadi saya sendiri. Saya juga berkomitmen untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. 3. Saya akan menjalankan setiap langkah yang diuraikan dalam 6 keranjang 7 langkah. 4. Saya paham dan mencapai sebuah tujuan pasti akan menemui berbagai rintangan. Namun, saya tidak akan menyerah dan akan terus bergerak maju mencapai seluruh impian dan tujuan keuangan yang sudah saya tetapkan.